Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan Kitabul Fadail, hadis-hadis mengenai keutamaan amalan. Kita berada pada pembahasan mengenai fadlus salawat, keutamaan salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa salat adalah ibadah yang paling agung dan paling mulia dari semua ibadah setelah dua kalimat syahadat. Tidak ada ibadah yang paling ditekankan, yang paling wajib setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat selain daripada apa? Salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah ke negeri-negeri kafir, beliau mewasiatkan kepada mereka untuk menyerukan, mendakwahkan pertama kali itu dua kalimat syahadat. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Hudzaifah atau Mu'adz. Kata Nabi SAW, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Hendaklah yang pertama kali kau serukan, kau sampaikan, kau ajak mereka, orang-orang yang ada di negeri tersebut, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa yang pertama sekali itu adalah dua kalimat syahadat. Makanya Bapak Ibu ketika belajar agama, yang pertama kali yang harus Bapak Ibu fahami, Bapak Ibu pelajari adalah dua kalimat syahadat. Karena ia adalah dasar agama, pondasi agama. Ya. Dan perbuatan, ucapan kita diterima atau ditolak kembali atau bergantung kepada seberapa benarnya kita di dalam memahami dua kalimat syahadat ini. Kalau seandainya dua kalimat syahadat ini kita fahami dengan benar, kita yakini dengan benar, maka agama kita akan diterima, perbuatan, ucapan kita akan diterima. Tapi kalau seandainya salah, keliru, tidak benar, maka ketika itu dikhawatirkan ibadah kita, perbuatan kita, ucapan kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, pelajari dua kalimat syahadat. Karena banyak di antara kaum muslimin, saya ulangi, banyak, tidak sedikit, banyak yang tidak memahami dua kalimat syahadat ini.
tidak tahu makna la ilaha illallah, tidak tahu rukun la ilaha illallah, tidak tahu syarat la ilaha illallah, tidak tahu apa saja yang membatalkan la ilaha illallah, ya, tidak tahu apa yang merusak kesempurnaan la ilaha illallah. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu. Sementara ini penting, karena ia adalah dasar agama. Begitu juga dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Setiap kali ditanyakan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah, orang-orang mengatakan apa? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul utusan Allah. Iya, itu terjemahannya, maknanya. Banyak yang tidak tahu. Karena ketidaktahuan dia akan makna syahadat Muhammad Rasulullah, akhirnya apa? Akhirnya banyak di antara kaum muslimin yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mentaati perintah Rasul, yang tidak menjauhi larangan Rasul, yang tidak beribadah sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasul. Kenapa? Karena tidak mengetahui makna syahadat Muhammad Rasulullah. Maka belajar kembali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu ketika kita mati, baru kita katakan terlambat. Ya, kita sakarat mau mati baru terlambat. Mohon-mohon kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah akhirkan ajal kita, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ustadz, saya udah usia 60, usia 50, usia 70 bahkan. Ustadz, kepala sudah ubanan. Belum terlambat, perbaiki sekarang. Kekurangan-kekurangan kita di masa lalu perbaiki sekarang. Mumpung masih ada waktu. Dengan cara apa? Belajar. Perbaiki pemahaman kita terhadap agama, perbaiki keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki ibadah kita, perbaiki semuanya. Ya, sebelum terlambat. Ya. Terlambat seperti Firaun. Ketika Allah Azza wa Jalla akan membinasakannya dengan cara menenggelamkannya, baru dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-an, sekarang kau baru mengatakan itu, di saat sakarat. Di saat sakarat kau baru mengatakan itu. Sementara kau telah melakukan kedurhakaan, kejahatan dan lain sebagainya. Sekarang baru kau katakan. Di saat nafasmu ya sudah tinggal satu-satu, itu baru terlambat Bapak Ibu sekalian. Jadi belum ada kata terlambat. Meskipun Bapak Ibu sudah ada yang memiliki cucu, belum ada kata terlambat. Perbaiki sekarang. Jadi yang pertama kali itu adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu apa kata Nabi SAW kepada utusan-utusannya? Fa inhum ajabuka lidzalik. Kalau seandainya mereka sudah memenuhi seruanmu itu, seruan kalian itu, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, fa'alimhum bi anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawat. Maka beritahukan kepada mereka, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu sehari semalam. Hadis ini menunjukkan betapa besar dan agungnya salat Bapak Ibu sekalian. Maka yang harus Bapak Ibu perhatikan setelah keimanan, setelah syahadat adalah salat. Salat. Sudahkah kita mengerjakan salat dengan baik dan benar? Salat yang baik dan benar itu seperti apa? Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itulah salat yang baik dan benar. Berarti sudahkah kita salat seperti siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerakannya, bacaannya, khusyuknya, ya, sudahkah seperti Rasulullah SAW? Maka luangkan waktu untuk belajar tentang sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan lihat hadis-hadis mengenai keutamaan sholat. Yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, kata Nabi, law anna nahran bibabi ahadikum, kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian. Kalau seandainya, kata Nabi, ada sungai di depan pintu rumah kalian, sungai yang mengalir, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, di mana kalian mandi dari sungai itu, sungai yang mengalir depan pintu nih, depan pintu sungai mengalir. Kalian mandi di dalamnya 5 kali sehari. Mandi di sungai itu berapa kali? 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? Kata Nabi SAW, apakah masih ada daki? Daki, Bapak Ibu tahu enggak daki? Kotoran daki yang tersisa di tubuh kalian. Mandi berapa kali? 5 kali sehari mandi. Apakah masih ada daki yang tersisa? Kotoran yang tersisa? Qalu, maka sahabat pun berkata kepada Nabi SAW, la yabqa min daranihi syai', tidak akan ada daki yang tersisa ya Rasulullah. Kalau memang seperti itu, sungai mengalir, airnya mengalir, kemudian kita mandi di dalamnya 5 kali sehari, tidak akan ada daki yang tersisa ya Rasulullah. Tidak usah 5 kali, 3 kali aja sehari mandi, insya Allah juga tidak akan ada apa? Daki yang tersisa. Kebanyakan orang mandi 2 kali sehari, ya, ini 5 kali. Dan Anda rasa nggak ada orang yang mungkin mandi 5 kali sehari, nggak ada, kecuali sedikit sekali mungkin. Rata-rata orang mandi 2 kali, pagi sama sore. Yang mandi siang jarang, kecuali dia mau mandi, gerah, ganti pakaian, ya mungkin ya, karena keringat, mungkin. Ini 5 kali mandinya. Kata sahabat, nggak akan ada daki yang tersisa ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi SAW? Qala fadzalika mathalus salawatil khams. Maka itulah, kata Nabi, perumpamaan salat 5 waktu sehari semalam. Itulah perumpamaan salat 5 waktu sehari semalam. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat 5 waktu sehari semalam, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dengan salat 5 waktu sehari semalam, Allah hapuskan apa? Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salawatil khams. Hadisnya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Perumpamaan salat yang 5 waktu sehari semalam, kata Nabi, kamathali nahrin jarin ghamrin,
seperti perumpamaan sungai yang mengalir, ya, seperti perumpamaan air sungai yang apa? Mengalir. Ya, ala babi ahadikum, di depan pintu rumah kalian. Yaqtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, di mana kalian mandi darinya setiap hari 5 kali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Di mana Ibn Mas'ud mengatakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, kata Ibn Mas'ud, asaba min imra'atin qublatan, di mana lelaki ini, kata Ibn Mas'ud, telah mencium wanita yang tidak dihalalkan. Ya, kalau bahasa kitanya hari ini melecehkan. Bahasa kita hari ini apa? Melecehkan, pelecehan. Dia cium seorang wanita, ya, yang tidak dihalalkan baginya untuk menciumnya. Artinya bukan istrinya. Dia lecehkan seorang wanita. Namun karena lelaki ini adalah seorang yang memiliki keimanan, dia tersadar akan perbuatannya. Timbul penyesalan di dalam dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, mencium wanita, melecehkan seorang wanita. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Maka dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia sampaikan, ya Rasulullah, ana tersilap ya Rasulullah, mencium seorang wanita, melecehkan seorang wanita. Maka apa yang harus ana lakukan ya Rasulullah untuk menebus ini? Ana telah berbuat jahat. Maka Nabi SAW diam. Nabi tidak tahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apa? Keterangan mengenai perbuatan ini, hukumannya apa? Hadnya, sanksinya menurut agama apa? Kalau berzina ada hadnya atau tidak? Sanksi agamanya ada atau tidak? Ada. Kalau seandainya dia berzina dan dia belum menikah, sanksinya apa? Orang bujang, atau ya lelaki wanita bujang belum menikah, mereka berzina, sanksinya apa? Didera, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, diusir dari kampung selama setahun. Perhatikan Bapak Ibu, zina bukan masalah kecil. Perhatikan anak-anak kita, jangan sampai mereka melakukan perbuatan keji ini karena kelalaian kita yang tidak memperhatikan mereka. Ya, bahkan ada orang tua kadang menyuruh anaknya untuk pacaran. La ilaha illallah. Nak donan niyo jo kau je. Ya. Sarancak kau aja. Subhanallah. Seharusnya orang tua memperhatikan hubungan anaknya dengan lawan jenis, bukannya justru malah apa? Malah mensupport, mendorong anaknya untuk berpacaran. Pacaran pintu menuju zina. Pacaran pintu menuju zina. Dan sekarang perzinahan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekolahan. Ya, anak-anak sekolahan. Luar biasa. Maka Bapak Ibu khawatirlah, cemaslah dengan anak Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang yang kita khawatirkan bukan laki perempuan saja. Sekarang laki sama siapa? Laki. Laki sama laki sekarang. Perempuan sama perempuan.
Yang Bapak Ibu kenal hari ini dengan istilah apa? LGBT. Sampai ada jemaah yang datang, sekarang Ustaz, ya Allah, kalau dulu kita takut anak kita pacaran ini, sekarang ya Allah Ustaz, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya Allah ya Rabbi. Tidak ada obatnya Bapak Ibu sekalian selain dengan mendidik mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau Bapak Ibu sia-siakan, Bapak Ibu siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anak amanah dari Allah Azza wa Jalla yang harus Bapak Ibu pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan dikira Bapak Ibu telah menunaikan amanah tersebut dengan menjaganya, membesarkannya, menyekolahkannya, kemudian sampai dia dapat pekerjaan. Bapak Ibu mengira, oh Ustaz, anak rumah udah, mobil udah, sekolah udah keluar negeri. Masa enggak dibilang anak enggak berhasil jadi orang tua? Bapak Ibu, dia bukan cuman dunia, yang paling penting agamanya. Anak Bapak Ibu ada nggak sholat? Anak Bapak Ibu ada nggak menutup aurat? Anak Bapak Ibu ada nggak benar bacaan Al-Qur'annya? Tahu nggak dia halal haram? Itu yang nanti akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan anak-anak itu sekarang nggak nuntut iya, tapi besok di akhirat, besok di akhirat dia tahan kaki kita. Bapak Ibu soleh, alhamdulillah, masjid, duduk di majelis ilmu, sedekah. Anak dibiarin kelayapan kemana-mana, bodoh masalah agama, dibiarin. Dia nggak nuntut sekarang iya. Orang tuanya soleh sendiri, ya dia nggak ngerti. Besok di akhirat dia akan tanya. Ketika dia ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kenapa? Ya orang tua nggak pernah ngajakin saya ke masjid, nggak pernah nyuruh saya pakai jilbab, nutup aurat, nggak pernah ngajarin saya baca Al-Quran, nggak pernah mengajarkan saya tentang tata cara sholat. Saya nggak tahu halal haram. Saya pacaran bahkan disuruh sama mereka. Saya pacaran bahkan apa? Disuruh sama orang tua. Bapak Ibu mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Mending sekarang Bapak Ibu heboh-hebohan sama siapa? Anak. Mau heboh-hebohnya sekarang. Jangan hebohnya besok di akhirat. Kehebohan yang paling besar itu bukan kita dengan musuh-musuh kita yang ada di dunia sekarang ini. Kehebohan yang paling besar itu kita dengan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Maka sampaikan kepada anak, aku kayak begini karena aku harus mempertanggungjawabkan dirimu besok di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku kayak begini, aku ingin menegakkan hujjah sehingga besok nggak ada alasan bagimu di hadapan Allah menyalahkan aku. Kita terang-terangan Bapak Ibu sekalian. Ya, terang-terangan. Makanya Allah menggambarkan tentang hari kiamat itu hari yang mengerikan sampai Bapak Ibu sekalian, seseorang lari menjauh dari saudaranya, nggak mau ketemu sama saudaranya. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari kiamat, hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istrinya dan anak-anaknya, lari, nggak mau ketemu. Kalau sekarang kita bahkan nggak bisa nggak ketemu sama siapa, istri sama anak-anak kita. Kita nggak bisa nggak ketemu sama siapa, orang tua kita. Kita nggak bisa nggak ketemu sama siapa, saudara-saudara kita. Tapi besok di akhirat kita nggak mau ketemu, bahkan lari menjauh. Bapak Ibu tahu kenapa? Kata para ulama, karena takut dituntut sama mereka. Karena takut dituntut sama siapa? Sama keluarga kita tuh. Ini saya sampaikan sama Bapak Ibu, mending kita sekarang ya
pahit-pahit bertengkar sama anak masalah agama ini sebelum terlambat. Nah, sahabat ini dia telah melecehkan seorang wanita dengan menciumnya. Ini perhatikan Bapak Ibu. Berarti ini adalah perbuatan apa? Dosa. Berarti mencium saja yang dilarang, Ustaz. Kalau pegang-pegangan bau, Ustaz. Pegang-pegangan bau, Bapak Ibu. Pegang-pegangan sama. Nabi mengatakan apa? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, sungguh kepalaku, kata Nabi, kepalaku nih ditusuk pakai besi lebih aku sukai daripada tanganku memegang wanita yang tidak apa? Yang tidak mahram. Sekarang orang bersalaman, cipika, cipiki, bersalaman dengan wanita yang gak mahram. Nabi mengatakan kepalaku ditusuk pakai besi lebih aku sukai daripada aku menyentuh wanita yang bukan apa? Mahram. Tidak ada istilah salaman laki-laki dan wanita, Bapak Ibu sekalian, yang bukan mahram. Ustaz cuma sekedar salaman. Ini dari salaman itu jatuh kama, mengalir kama ke hati itu. Tidak ada. Maka berhenti dari bersalaman, Bapak Ibu sekalian, dengan orang yang bukan mahram kita. Bapak Ibu harus kenali mahram. Makanya istri Nabi mengatakan, Nabi itu tangannya tidak pernah disentuh oleh wanita yang bukan mahram. Saya ulangi, Nabi tidak pernah tangannya disentuh oleh wanita yang bukan apa? Mahram. Ustaz, balot Ustaz, aduh Ustaz. Anyo basalaman Ustaz. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ikutin di dalam beragama ini siapa? Siapa yang Bapak Ibu ikutin? Ustadz-ustadz yang Bapak Ibu lihat, mereka salaman, kadang mereka dekat-dekatan, foto bareng, atau Rasulullah SAW. Siapa yang Bapak Ibu ikutin? Yang kita ikutin di dalam beragama Rasulullah, itulah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Itu yang tadi saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian. Karena ketidakfahaman kita akan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa sih konsekuensinya? Maknanya apa? Lawannya apa? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang menyimpang di dalam agama. Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Yang kita ikutin dalam beragama Rasul. Rasul tangannya tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram. Ketika kaum wanita, para sahabiyat membaiat Rasul, yang laki-laki dijabanin tangannya sama Rasul, yang laki-laki ini disalamin sama Rasul. Ketika baiat nih, janji setia dengan Rasul, akan mengikuti Rasul, beriman dengan Rasul, membela Rasul, berjuang bersama Rasul, menghidupkan agama yang dibawa oleh Rasul. Itu yang laki-laki dijabanin sama Nabi. Yang perempuan, Nabi nggak pernah terima tangannya. Nabi nggak pernah terima. Kalau pakai alih, Pak Ustaz, dia alih tangan tuh bagi kira. Kalau sekiranya itu boleh, tentu Rasul sudah apa? Rasul sudah berikan alas. Apalagi itu untuk baiat, Bapak Ibu, baiat Rasul. Kok cuman salaman selesai kajian salam? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu kenali mahram. Kenali mahram. Siapa saja mahram kita. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh kita apa? Nikahi. Ya, orang yang tidak boleh kita nikahi. Siapa saja. Selain daripada mahram kita, tidak boleh kita apa? Berdua-duaan dengannya, bersentuhan dengannya, nggak boleh. Nah, sahabat ini dia telah melecehkan seorang wanita. Lalu dia datang kepada Nabi, Nabi diam karena hadnya nggak ada.
Kalau tadi zina saya katakan kalau dia belum menikah dirajam, belum menikah didera 100 kali, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia sudah menikah apa? Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Jadi badannya separuh ditimbun nih, kemudian dilemparin batu. Sampai dia mati. Ya. Nah, kalau yang menyentuh, melecehkan seperti ini nggak ada. Itu dikembalikan kepada apa? Penguasa hukum setempat. Tapi kalau dia bertaubat, dia sadar, nah seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, maka dia dibiarkan, dilepaskan. Ketika Nabi diam, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 114. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulufa minal lail. Dirikanlah salat, kata Allah Azza wa Jalla, di kedua sisi siang dan tengah malam. Ya, dirikan salat. Mulai dari subuh, zuhur sampai tengah malam, itu salat isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka lelaki ini berkata, Nabi bacakan ayat itu, disuruh mendirikan salat yang 5 waktu sehari semalam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan apa? Kesalahan-kesalahan. Salat, saya mau tanya, salat kebaikan atau tidak? Kebaikan. Maka kalau kau mengerjakan salat, keburukan-keburukan tadi akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lelaki itu pun berkata kepada Nabi SAW, faqala rajul ali hadza, wahai Rasulullah, apakah ayat ini hanya untukku saja yang telah melakukan kesalahan, melakukan dosa, lalu mendirikan salat, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu? Qala, lalu Nabi SAW bersabda, li jami'i ummati kullahum. Ini semua berlaku untuk umatku semua. Li jami'i ummati kullihim. Ini untuk semua umatku, katanya. Jadi Bapak Ibu, ini hampir sama maknanya dengan sebelumnya. Ketika kita mengerjakan salat, maka kesalahan-kesalahan kita akan apa? Dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, kata Nabi, salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu. Yang 5 waktu mana? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, kata Nabi. Kafaratun lima bainahun, menjadi kafarat, pelebur, penghapus dosa yang ada di antara keduanya. Menjadi pelebur, penghapus dosa yang ada di antara apa? Keduanya. Gini Bapak Ibu, ini tadi kan kita mengerjakan salat apa ini? Subuh ya. Nanti ketika kita mengerjakan salat zuhur, dosa antara salat subuh dengan zuhur dihapuskan, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Habis itu kita mengerjakan salat apa? Asar. Dosa antara zuhur ke asar dihapuskan, digugurkan oleh Allah. Habis itu maghrib, sama, antara itu dihapuskan. Isya, antara itu dihapuskan. Subuh, antara itu dihapuskan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi salat ini Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, rahmah bagi orang yang tahu, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Begitu juga Jumat ke Jumat. Ketika kita bertemu dengan hari Jumat, kemudian kita beribadah di hari Jumat, maka dosa antara Jumat ke Jumat itu juga dihapuskan oleh apa? Oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa besar syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita seperti ini?
Seberapa besar syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita seperti ini. Dia adakan amalan-amalan yang akan menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Mulai dari amalan-amalan yang dilakukan tiap hari maupun amalan-amalan yang dilakukan setiap apa? Pekan. Ya Allah. Adakah kita senang? Adakah kita bersyukur? Kata Nabi, kafaratun lima bainahum. Ini akan menghapuskan, menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya. Malam tughsyal kabair. Syaratnya satu. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Selama dia tidak mengerjakan dosa besar, maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi dosa-dosanya yang kecil akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Digugurkan oleh Allah dengan salatnya, dengan jumatannya dan seterusnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubatun." Tidak ada seorang pun muslim yang bertemu dengan waktu salat yang wajib, mendapati waktu salat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, ketika waktu salat masuk dia temukan, dia baguskan wudunya, dia ambil wudu, dia baguskan wudunya. Makna dia baguskan wudunya apa Bapak Ibu sekalian? Ini Bapak Ibu harus tahu makna membaguskan wudu. Maknanya dia kerjakan semua rukun wajib sunnah wudu. Ini makna membaguskan wudu. Kita udah bahas ini di pertemuan kita mengenai fadlul wudu, keutamaan berwudu. Maka Bapak Ibu belajar, dan kita udah menyelesaikan pembahasan tentang wudu di masjid ini. Baguskan wudu. Lalu kata Nabi SAW, dia baguskan pula wa khusyu'aha wa ruku'aha. Dia baguskan kekhusyuannya di dalam salat, rukuknya di dalam salat. Artinya salat indah asal-asalan, indah asal salat. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, melainkan salat tadi akan menjadi pelebur dosa yang ada, yang dia kerjakan sebelumnya, menjadi pelebur penghapus dosa-dosa sebelumnya, malam tu'ta kabiratun, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Dan itu kata Nabi SAW, wa dzalika ad-dahru kullah, dan itu berlaku sampai hari kiamat selama-lamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis ini yang saya bacakan kepada Bapak Ibu, ada berapa hadisnya itu? 1, 2, 3, 4, 5. Memberikan penjelasan kepada kita bahwa ibadah salat adalah ibadah yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tadi kita sholat subuh, zuhur, berarti dosa yang ada di antaranya dihapuskan oleh Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kita ini banyak salah, banyak dosa. Dan karena sayangnya Allah sama kita, Allah jadikan sholat yang dia wajibkan itu sebagai alat pelebur dosa, pembersih diri dari dosa. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, ini adalah anugerah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita umat Islam. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengetahui ini, tidak mensyukuri ini, sehingga dia lalaikan sholat, asal-asal sholat. Bahkan wal'iyadzubillah, ada yang meninggalkan apa? Sholat, meninggalkan sholat. Dosa besar yang paling besar, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, khamr, judi, riba. Namun sebagian orang tua
membiarkan anaknya meninggalkan sholat. Tapi kalau anaknya membunuh orang, anaknya biarnya dong, ditanganinya anaknya. Ketika anaknya berzina, ditanganinya anaknya. Tapi ketika anaknya tidak sholat, dia biarkan. Subhanallah. Ya, lihat Bapak Ibu, betapa besar karunia dan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Harapannya apa Bapak Ibu? Kita ketika bertemu dengan Allah sedikit membawa apa? Dosa, karena kita mengerjakan sholat. Maka sholat yang seperti apa yang akan berkhasiat atau khasiatnya manjur menghapuskan dosa-dosa kita? Sholat yang khusyuk, sholat yang diawali wudhunya baik dan benar, sholat yang gerakannya benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tidak asal sholat doa Bapak Ibu. Itu yang kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Di antara keutamaan sholat, ayat yang dibawakan oleh penulis, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan apa? Munkar. Ustaz, orang banyak nan sholat Ustaz, tapi parangainya ya Allah ya Rabbi. Iya atau enggak? Kalau sholat enggak pernah absen terus saja. Tapi timbangan enggak donam batuannya manggalih di pasar terus Ustaz. Ya, sampilik karyang luar biasa Ustaz. Kemudian nampadusi digoda aja cari Ustaz. Lakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Kenapa demikian? Salatnya yang salah atau inyo yang salah? Salat. Inyo yang salah mengerjakan apa? Salat. Salatnya belum benar dan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Ya, salatnya belum benar dan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi Bapak Ibu pelajari tentang salat. Saya sudah pernah sampaikan sama Bapak Ibu. Pak Ibu, apa kata saya? Usahakanlah hafal, ketahui terjemahan-terjemahan dari zikir-zikir yang Bapak Ibu baca dalam salat. Tidak usah terburu-buru. Kan saya sudah sampaikan, doa iftitah aja lah misalkan. Satu doa iftitah itu ulang-ulang terjemahannya berapa? Seminggu kata saya. Kok perlu setahun baru salah saya membahas tentang terjemahannya, kita merenungi bacaan salat mulai dari takbir sampai salam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapak Ibu renungi, Bapak Ibu tadabburi, cermati, hayati, sehingga betul-betul hadir hati Bapak Ibu ketika salat. Bapak Ibu merasa tengah berdiri di hadapan Malikul Muluk, Raja di Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tengah merendahkan diri, tengah bermunajat, mengharapkan keselamatan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Aliyah doa Rasul itu tidak ketika salat. Nah, itu yang penting, bukan sekedar gerakan tagak, ruku', bangkit lo balik, sujud lo balik. Tak sekedar itu salat Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sujud, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Orang kalaulah sujudnya ke orang, itu tandanya apa Bapak Ibu? Orang ketika sujud ke orang, itu tandanya apa? Inyo betul-betul mengharapkan bantuan, betul-betul menyerah. Ketika ada orang sujud ke orang tuh, sujudnya tuh, inyolah menyerah, inyolah betul-betul mengharapkan belas kasihan, pertolongan dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu sujud, Bapak Ibu sujud, ada tak perasaan itu tuh kepada Allah? Ada tak perasaan tuh? Awak betul-betul menyerah, ya Rabbi, kamalai kamado, kalau ndak kasih tuh. Kamu akan minta tolong, kamu akan mencari keselamatan, kamu akan mencari perlindungan, kalau tidak kepada Engkau ya Rabb. Ada tak perasaan itu? Bapak Ibu cari afwan ya, joki-joki di jalan tuh. Kadang-kadang sampai rukuknya mau dituah untuk menyetop auto orang. Itu lalu kada tatu lagi udah orang nanya tolong itu doang. Cari lihat Bapak Ibu yang bawa auto, lah sampai rukuknya mau dituah. Akhirnya tu ko baputa saya leloknya. Kalaupun dia gia, saya mau tanya, ada nak orang magi 1.000 ketika ditolong dek joki?
Kok kadiagiana kena 500, kok nak barang 1000. Tapi nyola rukuk tu. Nyo rukuk tu tahu nak Bapak Ibu apa? Nyola membana lambian tu dah ambo ka mamutan tu ko aja. Subhanallah. Kau orang adu perasaan tu hadir. Tapi kepada Allah adu nak perasaan tu hadir. Ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa jawab kecuali kita sendiri yang mengerjakan sholat. Ya, benarkan sholat. Kalau Bapak Ibu ingin sholat ini betul-betul menghapuskan dosa-dosa kita Bapak Ibu. Dan kemudian juga di antara hal yang penting saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dari hadis tadi. Nabi menyebutkan ada dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa apa? Besar. Dosa besar seperti apa Bapak Ibu? Seperti banyak dosa besar ini. Saya mewasiatkan kepada Bapak Ibu. Ini perhatikan, wasiat saya kepada Bapak Ibu. Pelajari tentang dosa-dosa besar. Beli bukunya, karena para ulama sudah menulis buku tentang dosa-dosa besar. Di antara buku yang masyhur mengenai dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dengan judul Al-Kabair. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu beli, baca. Mana saja dosa-dosa besar. Kenapa Ustaz? Dosa-dosa besar itu Bapak Ibu tidak bisa dihapuskan, digugurkan dengan salat. Yang dihapuskan dan digugurkan oleh salat itu hanyalah dosa-dosa apa? Kecil. Dosa besar seperti apa? Menipu. Menipu orang. Nabi SAW mengatakan, Man ghasya falaysa minna. Kata Nabi, siapa yang menipu, berbuat curang, maka dia tidak termasuk golongan kita. Ini dosa besar. Nabi tiadakan dia bukan bagian dariku. Kini tidak sakit orang nama nipu. Kawan pun ditangguh aja mah. Ditipunya juga. Ya. Kemudian seperti apa lagi? Banyak Bapak Ibu. Seperti orang yang bersumpah dengan sumpah palsu ketika jual beli. Ambo bersumpah ambo. Pailah kalilang-kalilang di toko nanado di pasar ko kok dapet namo de ko hebat mah. Padahal banyak. Kok lagi sinyal nampak kamu? Padahal banyak. Tapi nyoba sumpah demi Allah. Ya. Carilah. Ambo nak akan jual ko, nak akan dapet ko aja. Iko ko barang langka aja. Kira banyak. Ini dosa besar atau tidak? Dosa besar. Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 3 akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dari azab yang pedih. Perhatikan 3 golongan, hadis sahih. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dicaliak, tidak akan disucikan dari azab yang pedih. 1, al-mannan. Mannan ko orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Saketik-saketiknya sabit pemberiannya. Saketik-saketiknya sabit pemberiannya. 1. 2, al-musbil. Orang yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. 3, al-munfiku sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini termasuk dosa besar. Kemudian apa lagi? Menggibah, memfitnah. Gibah sekarang ini luar biasa. Dan gibah ini dosanya bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Kalau yang dia gibahi orang besar, ulama yang dia gibahi, ustadz yang dia gibahi, saya mau tanya, samakah gibah dosa orang yang menggibah ulama, ustadz dengan menggibah orang biasa? Tidak berbeda. Karena mudarat yang ditimbulkan lebih besar ketika dia menggibah para ulama, menggibah para ustadz, ketimbang dia menggibah orang biasa. Termasuk menggibah para umara, para pemimpin, digibah. Berhenti dari gibah Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang itulah kekhilafan kita, kita berdoa kepada Allah, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian seperti apa lagi? Banyak Bapak Ibu dosa-dosa besar yang banyak orang-orang lakukan hari ini. Seperti apa? Meninggalkan sholat, seperti judi, seperti riba,
khamr. Ini semua dosa-dosa besar. Nah, untuk dosa-dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Taubat nasuha. 3 syarat taubat nasuha, Bapak Ibu. Ingat, hafalkan baik-baik. Pertama, tinggalkan dosa. 2, sesali dosa. 3, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Kalau seandainya berkaitan dengan hak orang, ada hak orang yang kita ambil, maka kembalikan hak orang. Inilah syarat taubat nasuha. Jadi dosa itu secara umum terbagi kepada 2, ada dosa kecil, ada dosa apa? Besar. Yang dihapuskan oleh salat adalah dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan dihapuskan oleh salat, kan tapi dihapuskan dengan apa? Melakukan taubat nasuha. Baik, mungkin pagi ini cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.